Ya Tuhan Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih sayang-Mu, penghantaran-Mu, pendampingan dan penggembalaanmu dalam hidup kami nyata. Bahwa kami boleh melewati bulan anugerah-Mu di bulan November dan boleh mengakhirinya. Dan kini kami ada di bulan baru, bulan terakhir di tahun karuniamu 2024, bulan Desember. Kami sungguh bersyukur dalam kebersamaan di rumah-Mu yang kudus, karena bagi kami masih ada kehidupan dan nafas yang Tuhan anugerahkan untuk kami menjalani kehidupan di bulan Desember. Ya Bapa, sebagai orang percaya, kini kami memasuki minggu Advent yang pertama. Kami memasuki kehidupan dalam penantian akan kelahiran dan kedatangan-Mu ke dunia ini. Karena itu kami dengan sukacita ya Tuhan ada dalam pemberian diri di rumah-Mu yang kudus ini, menyatu dalam iman, mempersiapkan kehidupan kami dalam kami menjalani dan melewati masa-masa raya Advent ini. Kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk kedatangan. Karena itu Tuhan, mari Engkau hadir bagi kami, memberi penguatan dan motivasi iman bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kesediaan hati hidup iman kami selalu didasarkan pada kebenaran Tuhan sendiri. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman yang kami percaya akan mampu menerangi kami dan memberi kekuatan serta semangat dalam sukacita untuk jalani hidup dan hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bahkan syukuri akan nafas hidup yang masih teranugerah. Berfirmanlah, kuatkan kami yang lemah dan berdosa ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami sedia membuka hati dan iman kami untuk firman kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan di minggu Advent yang pertama. Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca berbalasan responsorial, ayat ganjil dan ayat genap. Ayat ganjil saya membacakannya dan ayat genap jemaat Tuhan membacakan bersama. Sekali lagi Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 13. Lembaga Alkitab memberi judul firman ini, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku,
dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemulihan adalah menjadikan sesuatu keadaan kembali baik atau sehat seperti semula. Ini pengertian dari pemulihan. Atau kalau dalam konteks firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pemulihan yang dimaksud adalah tindakan memulihkan, adalah sebuah proses pengembalian keadaan menjadi baik setelah kerusakan, keterpurukan, dan kehancuran. Ini yang terjadi dengan kehidupan umat Tuhan Israel. Mereka ditaklukkan oleh Babel.
itu semua diakibatkan oleh karena dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di tengah kehancuran dan penderitaan itu, janji pemulihan dari Tuhan Allah melalui Yeremia disampaikan. Jelas pada ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Seruan yang disampaikan Yeremia, yang adalah seruan Allah bagi umat Israel ini, mengandung sebuah ajakan, namun juga mengandung sebuah perintah untuk dilakukan oleh orang Israel. Berserulah, semacam ajakan yang bersyarat, tetapi harus dilakukan oleh orang Israel. Mengapa? Agar mereka mendapatkan pemulihan dari Allah sendiri. Karena jelas mereka tidak sanggup bertahan di tengah kehidupan yang sangat-sangat amat menderita itu. Orang saja baru kekurangan beras dalam 1 bulan, ya, sudah sangat mengganggu keseimbangan hidup. Apalagi yang dialami oleh orang Israel, oleh umat Tuhan dalam pembuangan oleh karena kesalahan dan dosa mereka sendiri. Kata Yeremia, berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berseru di sini tidak sekedar seruan menyapa Tuhan, memanggil Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami. Tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas berbicara dengan Tuhan dan menyampaikan permintaan. Oh, gampang saja kalau orang pun bilang menyampaikan permintaan. Tidak susah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yeremia di sini adalah ada hal yang lebih dalam lagi yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Bahwa seruan yang akan mereka sampaikan kepada Tuhan adalah seruan yang lahir dari dalam hati yang sungguh, ya. Seruan yang terlahir dari dorongan hati yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Yang dimaksud oleh Yeremia di sini untuk dilakukan oleh orang Israel adalah sebuah pernyataan iman yang mau menyatakan kesungguhan jiwa mereka, iman mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena memang dalam hidup orang Israel jatuh bangun. Ketika mereka ada dalam pergumulan, menanti pertolongan Tuhan mungkin lama, maka mereka menyembah Allah lain. Tidak ada kesabaran untuk itu. Karena itu melalui Yeremia, Allah mau menyampaikan janji pemulihan bagi umatnya sebagai wujud cinta kasih Allah kepada umat pilihannya. Allah mau seruan yang disampaikan itu harus terlahir dari sebuah kesadaran bahwa hanya Dia, hanya Tuhan atau hanya Allah yang dapat menolong mereka. Dan fakta hidup keluarnya bangsa Israel dari perbudakan hanya karena karunia Allah. Berbagai pertolongan mereka cari, ya, menanti pertolongan Tuhan lama, pindah ke dewa ini, pindah ke dewa itu,
Bahkan yang paling top adalah membuat lembu dari emas. Tetapi pada akhirnya tidak sanggup menyelamatkan mereka, tidak mampu membebaskan mereka, karena hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Seruan yang sungguh-sungguh dari dalam derita dan pergumulan berat itu pasti akan mengalami janji indah Tuhan sendiri. Sebab janji Allah adalah janji yang ya dan amin, berlaku, terjadi, ya. Walaupun menurut orang manusia kekara mulai, tapi itu pasti. Nyada sama dengan orang berjanji, manusia dapat dibatalkan, ya, boleh dibikin dan tidak boleh. Orang mau tepati ya terserah Tuhan. Tapi janji Allah tidak demikian. Janji yang pasti untuk kehidupan umatnya. Apa janji itu? Apa konsekuensi dari iman yang sungguh-sungguh mencari Allah dalam hidup? Yang dijanjikan Allah melalui Yeremia untuk umat Israel. Ayat 7 di sana dikatakan, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Sangat jelas dalam uraian yang panjang sampai dengan ayat 13. Ya. Apa yang akan dilakukan Allah dengan janjinya bagi umat Israel? Bahwa rencana pemulihan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan orang Israel. Kalau orang membaca jelas ayat 6 sampai ayat 13 di sana nyata. Bagaimana Tuhan akan memberikan, memulihkan kesehatan dan kesembuhan tubuh dan jiwa mereka. Pada ayat 8 bagaimana adanya pengampunan, pentahiran akan dosa. Karena kehidupan umat perjanjian lama harus melalui itu. Allah akan mengembalikan martabat bangsa itu agar dihormati di depan bangsa-bangsa lain. Pemulihan kota dan sumber kehidupan. Kota yang hancur akan dibangun kembali dan tanah akan menjadi subur lagi. Luar biasa. Janji ini adalah sebuah kepastian bagi orang Israel. Siapa yang mau? Bahwa damai sejahtera itu akan menjadi bagiannya. Janji Allah bukan sekedar kata-kata penghiburan ketika umatnya ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan. Tetapi janji ini adalah betul-betul janji pemulihan sebagai bukti kasih Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan. Bukti kasih Tuhan bagi orang berdosa. Pengharapan dan penghiburan bagi umat Israel yang ada dalam keputusasaan dan penderitaan. Itu janji Tuhan bagi umat. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana janji itu dengan kehidupan orang sekarang? Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki bulan baru, bulan terakhir di penghujung tahun hidup yang Tuhan anugerahkan 2024. Hari ini hari pertama di bulan Desember, di mana kita memasuki masa raya Advent. Di mana kita harus mempersiapkan kehidupan kita, hati iman kita untuk menjalani masa-masa penantian persiapan diri merayakan Natal Kristus dan
lebih jauh lagi menantikan kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Advent melambangkan harapan umat yang percaya akan pemulihan janji Tuhan. Dan ketika kita sementara merayakan Advent, maka kita pun sementara merayakan dan ada dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan akan pemulihan dan janji Allah dalam kehidupan ini. Kita merayakan penyataan kasih Allah bagi umat yang berdosa melalui kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Dan kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangannya kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diingatkan akan janji pemulihan Tuhan. Janji pemulihan Tuhan yang telah dan sedang digenapi melalui Kristus Tuhan. Yesus telah menyembuhkan yang terluka, mengampuni yang berdosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Itu kedatangannya yang pertama. Itu yang kita peringati di masa-masa penantian dan masa raya Natal. Dan sekarang kita sedang menantikan juga kedatangannya yang kedua. Kehidupan kita dalam penantian yang kedua ini bukan tidak mungkin juga akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Karena itu ingatlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua memiliki Allah yang setia pada janjinya. Allah yang berkuasa untuk memulihkan segala sesuatu. Allah yang akan memulihkan semua keadaan hidup kita manusia. Dia adalah sumber pengharapan. Dia sumber damai sejahtera bagi kita sebagaimana firman-Nya. Dia sumber keselamatan bagi kita, maka berserulah kepadanya untuk perjalanan kehidupan kita. Sebab jika Dia sanggup memulihkan Israel, maka Ia pun sanggup akan memulihkan kehidupan kita. Sebagai persekutuan umat Tuhan yang telah menerima janji pemulihan, sekalian kita dipanggil untuk juga saling memulihkan satu dengan yang lain dalam menjalani berbagai tanggung jawab di dunia ini. Ya, tidak selamanya berjalan dengan baik dalam keluarga, dalam pelayanan, di tengah hidup bermasyarakat. Ada saja yang kita alami sebagai bagian yang harus kita terima. Pergumulan, penderitaan, sukacita, kebaikan, tapi juga ada yang menyakitkan. Ya. Karena itu mari kita berseru kepada Tuhan agar kehidupan kita semua ini dipulihkan oleh-Nya. Orang semua selesai dengan tanggung jawab pemilu kada, ya, di sana sini, ya, memang dengan dinamika yang luar biasa. Ada yang baku-baku baik, ada yang baku-baku tereng, baku kasih keluar katanya dan sadar. Semua sudah berakhir, semua telah selesai. Mari kita masuk dalam pemulihan. Ini bagian dari Allah yang akan menyatakan bagaimana sebenarnya hidup dalam damai sejahtera. Mari orang saling mengampuni. Mari orang saling
kepada Tuhan. Sebagai bagian dari kesungguhan iman kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bahwa apa yang kita jalani dalam dunia ini bukan di luar bingkai kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita perjuangkan, ada satu yang Allah sediakan bagi kita, rancangan karya kasih-Nya yang indah. Sebagaimana bagi Israel, damai sejahtera. Walaupun memang untuk menuju damai sejahtera, ya, kadangkala di sana kita akan terluka dan tersakiti. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain, membangun dalam seruan bersama Tuhan yang memulihkan.